Peradaban Mesir kuno terletak di bagian timur Laut Afrika. Peradaban Mesir kuno ini terpusat di sepanjang hilir Sungai Nil. Awal peradaban ini dimulai saat bersatunya kedua kota, yaitu Mesir Hilir dan Mesir Hulu. Peradaban Mesir kuno dibagi menjadi 3 masa kerajaan, yaitu Kerajaan Mesir Tua 2660 sampai 2180 sebelum Masehi, Kerajaan Mesir Tengah 1640 sampai 1570 sebelum Masehi, dan Kerajaan Mesir Baru 1570 sampai 1075 sebelum Masehi. Pada masa ini, pembangunan piramida sudah dimulai. Gubernur regional tidak dapat mengantungkan diri pada Firaun sehingga terjadi perebutan kekuasaan. Peperangan berakhir dengan Herakleopolis di Mesir Hilir dan di Mesir Hulu ada Intef dan Tebes. Intef memulai pertempuran untuk memperluas kekuasaannya. Tentara Tebes dipimpin Mentuhotep II berhasil mengalahkan penguasa Herakleopolis dan menyatukan kembali kedua negeri. Wazir Amenemhat I memindahkan ibu kota ke Ititawi, Oasis Fayum. Penguasa terakhir Amenemhat III menjamu pendatang dari Asia untuk memenuhi kebutuhan pekerja, terutama penambangan dan pembangunan. Tak disangka pendatang dari Asia malah menguasai di Mesir, yang akhirnya dijuluki sebagai Hyksos atau penguasa asing, dan akhirnya Amoses I dapat mengusir Hyksos dari Mesir. Pada saat ini, Firaun membawa kesejahteraan yang tak tertandingi. Kemakmuran terancam saat Amenhotep IV naik tahta dan melakukan reformasi yang radikal dan kacau, lalu mengganti nama menjadi Akhenaten. Kekuasaan di Mesir berpindah-pindah tangan, mulai dari bangsa Libya ke bangsa Assyria, lalu Psamtik I, kemudian restorasi singkat bangsa Persia yang dikenal sebagai dinasti ke-31, Persia lalu menyerahkan kekuasaan kepada Alexander yang Agung tanpa perlawanan. Lalu bangsa Yunani mulai menguasai Mesir. Budaya Yunani tidak menggantikan budaya asli Mesir. Romawi yang memerlukan gandum lalu mengirimkan pasukannya dan mengalahkan Ratu Cleopatra yang ke-7. Pemerintahan lokal diurus dengan gaya Romawi dan tertutup dari gaya Mesir asli, ditambah dengan kekristenan dan menggantikan paganisme. Kaisar Kristen Theodosius memperkenalkan undang-undang melarang ritus pagan dan menutup kuil Iskandariah. Firaun adalah raja yang berkuasa penuh atas negara dan memegang kendali atas semua tanah dan sumber dayanya. Kerajaan dibagi menjadi 42 wilayah administratif yang disebut nome, yang dipimpin oleh seorang nomark tiap daerahnya, yang bertanggung jawab kepada wazir. Masyarakat Mesir kuno sangat terstratifikasi dan status sosial yang dimiliki seseorang ditampilkan secara frontal. Status paling rendah adalah petani yang merupakan kaum mayoritas masyarakat. Hasil pertanian dimiliki dan dikelola oleh negara, kuil atau keluarga ningrat yang memiliki tanah. Petani juga dikenai pajak tenaga kerja dan dipaksa bekerja membuat irigasi atau proyek konstruksi menggunakan sistem Corrie. Status lebih tinggi dimiliki para seniman dan pengrajin, namun mereka juga berada di bawah kendali negara, bekerja di toko yang terletak di kuil, dan dibayar langsung dari kas negara. Juru tulis dan pejabat menempati strata tertinggi, disebut sebagai kelas kulit putih karena memakai linen berwarna putih yang menandai status mereka. Mesir kuno memandang pria dan wanita sama dari kelas manapun di mata hukum, kecuali budak. Dibandingkan bangsa lain di Yunani, Roma, dan tempat lainnya, wanita di Mesir kuno memiliki kesempatan memilih dan meraih sukses yang lebih luas. Wanita seperti Hatshepsut dan Cleopatra bisa menjadi Firaun, namun para wanita tidak dapat mengambil alih urusan administrasi dan jarang memiliki pendidikan dari rata-rata pria ketika itu. Menganut politeisme atau percaya kepada banyak dewa, dan memegang agama paganisme atau menyembah patung. Dewa Osiris, dewa tertinggi, dewa Isis, dewa pertanian atau permaisuri dewa Osiris, dewa Horus, dewa langit, pelindung, perang, atau anak dari dewa Osiris dan Iris. Dewa Ra, dewa matahari, dewa Set, dewa penguasa dunia gelap, dewa Anubis, dewa kematian, dewa Amun, dewa angin, dewa Sobek, dewa buaya,
sebagai penjaga sungai Nil, Firaun dianggap sebagai keturunan dewa Osiris, sehingga Firaun dianggap juga sebagai dewa. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan adanya kehidupan setelah kematian dipegang secara turun-temurun. Kuil diisi oleh dewa-dewa dengan kekuatan supranatural. Pada periode Kerajaan Baru, orang Mesir kuno telah menyempurnakan seni mumifikasi. Teknik terbaik pengawetan mumi memakan waktu kurang lebih 70 hari lamanya. Selama waktu tersebut, secara bertahap dilakukan proses pengeluaran organ internal, pengeluaran otak melalui hidung, dan pengeringan tubuh menggunakan campuran garam yang disebut natron. Selanjutnya tubuh dibungkus dengan kain. Pada setiap lapisan kain disisipkan jimat pelindung mayat yang kemudian diletakkan pada laci besar cartonnage yang telah dicat. Bahasa Mesir kuno adalah bahasa Afro-Asiatik. Tulisan pertama kali ditemukan di lingkungan kerajaan, terutama pada barang-barang di makam keluarga. Tulisan hieroglif terdiri dari sekitar 500 simbol. Sebuah hieroglif dapat mewakili kata atau suara. Simbol yang sama dapat menyajikan tujuan yang berbeda dalam konteks yang berbeda pula. Hieroglif adalah aksara resmi yang digunakan pada monumen batu dan kuburan. Sementara hieroglif formal dapat dibaca dalam baris atau kolom di kedua arah, walau biasanya ditulis dari kanan ke kiri. Runtuhnya Mesir kuno terjadi saat pemerintahan bangsa Romawi masuk ke Mesir kuno dan menguasai daerah Mesir kuno sekitar 30 sebelum Masehi. Bangsa Romawi yang lebih kasar dari Yunani dengan gaya pemerintahan memakai gaya Romawi dan tertutup dari gaya Mesir asli, menyebabkan keruntuhan Mesir kuno, yang diperburuk dengan masuknya agama Kristen sekitar 391, menggantikan budaya paganisme dan politeisme. Mesir kuno meninggalkan suatu penemuan yang akhirnya sangat berguna bagi peradaban selanjutnya, yaitu jam yang mengajarkan dunia mengetahui waktu. Jam yang ditemui pada masa Mesir kuno masih sangat sederhana, yaitu jam matahari dan jam air atau klepsidra. Jam matahari berbentuk obelisk atau tiang yang dipancangkan di tanah lapang. Mereka lantas mengamati pergerakan bayangan obelisk dan membaginya menjadi zona yang menandakan waktu. Orang Mesir kuno juga menentukan hari terpanjang dan terpendek dalam setahun dengan mencatat hari-hari ketika bayangan obelisk memiliki ukuran terpanjang dan terpendek. Orang Mesir kuno menemukan jam air atau klepsidra sekitar tahun 1417 sampai 1379 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Amenhotep III yang memungkinkan mereka membaca waktu di malam hari. Jam air ini berbentuk sebuah wadah dengan lubang kecil di bagian bawah, di mana air menetes dengan laju konstan. Wadah tersebut diberi tanda yang menunjukkan tingkat perubahan ketinggian air, sekaligus menunjukkan waktu.